Dipersembahkan oleh Masih bersama saya Aiman Wicaksono, pemirsa, bersama juga dengan Pak Ismail dari Dirjen Kominfo, lalu kemudian ada Pak Muji Subagio dari Airnav, dan Pak Suryanto Cahyono, Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Nanti saya akan tanya Pak, masih dulu pertanyaan, saya simpan dulu nih Pak. Siap. Iya. Saya ingin ke Pak Muji dulu. Pak Muji, tadi kan disebutkan kalau ada frekuensi bocor dalam tanda kutip itu dangdut siaran. Sekarang ada siaran politik nggak sih Pak? Tidak ditemukan laporan. Sejauh ini belum ya? Sejauh ini belum masuk tahun politik yang kuat nih Pak. Nanti mungkin Iya. menjelang pemilu bisa jadi ada mungkin caleg-caleg daerah dan lain sebagainya. Iya. Karena ini dia bukan buat radio dan lain sebagainya. Tapi ada potensi kemungkinan itu besar. Betul ya Pak? Iya. Oke. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, Iya. ini kan kita bicara tadi belum kalau di Iya, prakteknya. iya. Tapi dari monitoring Kemenkominfo lewat Balmon ya, Balai Monitoring. Itu potensi itu besar Pak ya, bahwa akan ada banyak frekuensi-frekuensi yang bocor, yang bisa mengganggu dunia penerbangan. Iya, iya betul Pak. Jadi fungsi kita itu tadi selalu mengingatkan edukasi masyarakat terhadap itu. Yang kedua memang harus dilakukan penegakan hukum bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan penggunaan frekuensi yang berkaitan dengan keselamatan. Dan ini memang ada sanksi pidananya ya Mas. Jadi kalau untuk penggunaan yang kepentingan umum, kita lebih mengedepankan sanksi denda untuk bisnis. Tapi kalau kaitannya sudah mengganggu dan berpotensi terhadap keselamatan jiwa manusia, maka undang-undang dan serta peraturan turunannya itu bisa sampai ke sanksi pidana. Oke. Kalau sudah mengganggu keselamatan, berpotensi mengganggu. jadi belum terjadi, katakanlah ya kita beli nomor dua, tidak terjadi kecelakaan, belum terjadi kecelakaan, tapi sudah katakanlah tadi misalnya mau landing pesawatnya, pesawat komersil di Jawa Barat, bandaranya mungkin nggak dikasih tahu, tapi mungkin yang sekarang pindah dari Bandung ke Kertajati misalnya. Itu susah banget tuh Pak mau landing di Hussein Sastranegara kan begitu ya. Iya. Ditambah lagi kemudian ada frekuensi seperti itu luar biasa. Itu sudah masuk pidana Pak? Masuk. Bagi pengguna frekuensi yang berpotensi melakukan berpotensi terhadap keselamatan jiwa manusia. Nah, ini salah satunya penerbangan. Untuk kebencanaan juga BMKG itu juga banyak menggunakan spektrum frekuensi untuk melakukan early warning system dan sebagainya. Ini adalah daerah-daerah kritis ya. Bagi kami tidak punya kompromi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan masalah keselamatan ini. Oke. Itu Tapi misalnya begini Pak, katakanlah di Papua, itu kan medannya sulit, sinyal juga sulit. Mereka lalu untuk komunikasi, logistik, makan dan lain sebagainya, ya, itu mereka mendirikan radio. Nah itu pasti banyak terjadi Pak ya, karena medannya luar biasa di Papua. Tapi gimana? Kan nggak bisa juga dilakukan penindakan hukum, meskipun pasti akan mengganggu penerbangan. Ya itu tadi, karena penggunaan radio ini kan sebenarnya yang penting itu hanya dua isu utamanya. Yang pertama dia berizin, jadi stasiun radionya itu memiliki izin. Jadi harus mengurus izin. Mengurus izin. Dan yang kedua adalah dia menggunakan perangkat yang bersertifikat. Dua isu ini yang paling utama yang kita harapkan masyarakat ketika akan menggunakan spektrum frekuensi radio, perhatikan dua hal ini. Apakah sudah memiliki izin stasiun radio, apakah perangkatnya sudah bersertifikat. Kalau dua ini dilaksanakan, insya Allah potensi gangguan itu tidak akan terjadi, karena perangkatnya sendiri itu sudah berada pada daerah frekuensi yang dimungkinkan. Kalau di Papua harus di Jakarta Pak? Enggak. Sekarang kami itu semua sudah online. Jadi tidak ada frekuensi izin stasiun radio itu yang perlu dilakukan dengan kertas, dengan ini tidak. Semua online semua? Ya, dan kami sudah berkomitmen semua one day service Mas Eman. Jadi perlu hanya duduk manis di daerahnya, siapkan dokumen yang dibutuhkan, satu hari selesai. Satu hari selesai. Dan masukkan dengan cara ya menginput data spesifikasi perangkatnya, data identitas diri dilakukan secara online, dan kita akan terbitkan, dia cetak sendiri. ISR-nya pun tidak perlu kami kirim gitu, nggak bisa. Nah ini penting nih. Ya. Ini informasi ini sudah tersampaikan ke semua. Ya, kami memiliki tadi balai monitoring di seluruh Indonesia ya, jadi seluruh ibu kota provinsi. Informasi memang selalu kita sampaikan dan melalui saluran-saluran kanal frekuensi kita. Media sosial Kominfo dan sebagainya itu selalu kami sampaikan. Oke, saya ke Pak Muji. Pak Muji, kalau tadi sempat terjadi di Jawa Barat,
daerah yang paling mungkin atau yang terjadi yang paling sering mungkin, walaupun dari skala yang kecil. Gangguan-gangguan itu di mana Pak? Wilayahnya, boleh disebutkan? Gangguan-gangguan itu terjadi sebenarnya terhadap penerbangan yang paling banyak sampai dengan 2023 ini adalah overfly, pesawat-pesawat internasional. Justru yang mendekati mereka bandara, komplain. Iya, mereka langsung menyampaikan bahwasanya ada gangguan itu. Dan kami juga menyampaikan juga langsung kepada Balmon, lalu diidentifikasi, lalu bersama-sama Balmon kami melaksanakan operasi tersebut. Gitu. Melintas di wilayah mana tuh? Melintas di wilayah Jakarta, ruang udara Jakarta terutama, dan juga ruang udara Ujung Pandang. Itu penerbangan dari misalnya Jepang ke Australia, ataupun sebaliknya, maupun dari Timur Tengah ke arah Australia itu terganggu. Tapi hal seperti ini juga terjadi di wilayah lain atau hanya di Indonesia yang sering? Di wilayah lain juga terjadi. Di luar Indonesia? Di luar Indonesia. Cuma karena Indonesia luas dan negara kepulauan itu yang merupakan tantangan. Pasti akan banyak radio seperti ini, radio liar yang mengganggu penerbangan yang bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang. Oke, Pak Suryanto, kalau kita bicara soal potensi kecelakaan yang mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi, tapi ini kan akan terus ada Pak. Apa yang dilakukan KNKT soal itu? Ya, KNKT kita kalau ada FGD atau ada diskusi atau rapat dengan stakeholder terkait mengenai frekuensi, kita menyampaikan ada beberapa hal yang harus dari jauh-jauh hari dipersiapkan, seperti frekuensi untuk drone. Kita juga bagaimana mengatur drone nantinya, apalagi nanti drone mengganggu Pak? Kan dia pakai frekuensi kontrol. Oke. Nah, frekuensinya berapa? Tapi kan di bawah Pak, ya paling tinggi mungkin berapa? 200 meter, 300 meter? Nah, kalau dia frekuensi terinterap untuk kontrol, artinya nggak bisa dikontrol drone-nya nanti. Itu yang... Dan itu berpengaruh juga pada penerbangan? Untuk penerbangan drone. Maksudnya kalau nanti drone ini kan bisa untuk mengangkut orang juga. Iya. Oh, sekarang belum ini ya? Sekarang baru bisa, mungkin air atau apa yang masih besar-besar itu ya? Pada TV, saatnya gitu. bisa ngangkut orang, bisa ngangkut, ya tadi membawa barang-barang berharga juga bisa. Ini potensi. Ini one step ahead, jadi diatur lebih dahulu? Iya, diatur dulu. Apa yang diatur Pak? Ya, alokasi dari frekuensi gitu. Jangan sampai seperti masalah kereta api kan kita belum ngatur, tapi tahu-tahu frekuensi yang ada dipakai sudah dipakai gitu loh. Nah, ini juga kita juga selalu mengingatkan kepada teman-teman seperti Kominfo atau Airnav atau siapapun yang berkaitan dengan frekuensi ini, hendaknya jauh-jauh hari kita juga seperti nanti ada masalah autonomous vehicle atau segala macam yang menggunakan taksi terbang maksudnya? Apa? Taksi terbang. Taksi terbang ya. Nah, ini yang kan ini urusan KNKT juga nanti ya? Iya, kalau terjadi sesuatu jadi urusan kita. Dan Airnav, saya nggak bayar juga nih kalau ada taksi terbang, Airnav ikut-ikutan juga deh pasti? Iya, pasti. Untuk mengatur ruang udaranya. Pengaturan ruang udara. Dan itu akan terjadi tidak lama lagi, Pak Muji? Tidak akan lama lagi. Taksi terbang? Taksi terbang. Luar biasa. Informasinya kapan? Yang prediksi nih? 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Mungkin 5 tahun ini. 5 tahun ke depan? Iya, khususnya di IKN ya. Tahun lalu IKN, itu yang pertama, taksi terbang. Taksi terbang. Ini pertama kali disampaikan itu. Tahun lalu itu sudah ada yang mau uji coba. Iya. Dari negara mana Pak? Dari, saya lupa. Dari Cina, Eropa Timur, tapi di Indonesia. Waktu itu kita sampaikan ke teman-teman di perhubungan, sebaiknya jangan dipakai orang dulu, dan kalau mau dipakailah di Papua atau di buat nganter paket dulu lah gitu misalnya. Nganter paket lah, obat-obatan atau sembako atau apalah, jangan manusia dulu lah. Ya, dan itu nganter paketnya mungkin di Papua segala macam supaya lebih, kalau di Papua aja bisa, nanti di Jawa lebih gampang kan gitu. Karena kalau sudah terbukti handal di sana ya baru dipakai di sini. Tapi jangan mengangkut penumpang dulu begitu kan? Iya. Oke. Kalau teruji di sana, di Jawa atau di tempat lain, Sumatera dan Kalimantan, prediksinya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kalau ada apa-apa kan ya ruginya barang, bukan nyawa manusia. Oke, ini menarik nih. Ini bicara masa depan, bahkan 5 tahun lagi atau mungkin kurang Pak ya? Iya. Ini sudah ada taksi terbang. Kalau drone tanpa awak yang nganter manusia. Iya Pak. Mas Iman, jadi yang namanya teknologi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bendung ya. Artinya teknologi itu berkembang dan digunakan oleh seluruh dunia. Kita adalah fungsinya mengadop dan mengadaptasi.
Jadi perlu ada learning curve dalam pemanfaatan suatu teknologi baru. Betul. Nah, belajar ini tidak hanya fungsi teknis saja, tapi juga culture-nya. Bagaimana masyarakat, ekosistem yang berkembang di teknologi itu harus semua sama-sama belajar. Baik. Pak Ismail, terakhir saya ingin Pak Ismail menyampaikan kepada siapapun, karena ini baik mungkin bagi mereka yang menyelenggarakan frekuensi liar, mereka nggak sepenuhnya sadar, tapi siapapun yang menyaksikan pada hari ini bahwa Anda melakukan apa namanya membuat frekuensi liar dan lain sebagainya, selain pelanggaran, Anda juga bisa membunuh ratusan orang. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya tentu berharap ya seluruh masyarakat ya di Republik Indonesia dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio ini perlu berhati-hati, karena spektrum frekuensi ini digunakan oleh begitu banyak critical system ya. Penerbangan, cuaca, kemudian untuk militer dan sebagainya. Jadi saya berharap rekan-rekan, para sahabat yang menggunakan spektrum frekuensi radio ini, gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Spektrum frekuensinya menggunakan izin yang diperlukan karena prosesnya sangat sederhana dan cepat, dan gunakanlah perangkat yang bersertifikat yang sudah dilakukan pengujian dan tidak terjadi potensi gangguan terhadap sistem yang lain. Itu harapan kami. Baik, terima kasih. Semoga ini menjadi pesan penting bagi siapapun untuk keselamatan, karena ini jarang diperhatikan, tapi ternyata ancamannya luar biasa. Terima kasih Pak Ismail dari Dirjen Kominfo, kemudian Pak Suryanto, Ketua KNKT, dan Pak Muji Subagio dari Airnav Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian dialog terkait dengan pengawasan penggunaan frekuensi spektrum radio untuk menjaga keamanan dan keselamatan transportasi di wilayah Indonesia. Terima kasih, dan setelah jeda kita akan kembali ke Ayu Siang bersama rekan saya, Anggi Pasaribu. Dipersembahkan oleh